never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez tunjukkan mental baja di Jerez, crash, motor rusak, tapi tetap finish ke-12. Jadi sorotan publik. MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez, Minggu 27 April, menjadi salah satu seri paling emosional dan dramatis musim ini. Fokus utama bukan hanya pada kemenangan Francesco Bagnaia yang tampil dominan, tetapi juga pada perjuangan luar biasa Marc Marquez, yang meskipun mengalami insiden crash dan kerusakan motor, tetap mampu menyelesaikan balapan dan mencuri perhatian publik serta pujian dari petinggi MotoGP. Balapan di Jerez kali ini berlangsung di bawah cuaca cerah dengan kondisi lintasan kering. Situasi yang biasanya membuka peluang bagi para pembalap untuk tampil agresif sejak awal. Marc Marquez, yang memulai dari grid kedua setelah sesi kualifikasi impresif sehari sebelumnya, langsung menunjukkan niatnya untuk menantang Bagnaia yang start dari posisi ketiga. Sejak lampu start padam, Marquez langsung tancap gas, namun Bagnaia langsung melesat dan sempat terjadi kontak dengan Marc Marquez. Setelah itu, Marc mengendurkan gas, namun tetap menjaga jarak yang sangat tipis dengan Bagnaia. Lap demi lap, ketegangan meningkat saat Marquez mulai mendekat dan mencari celah untuk menyalip. Penonton di tribun sirkuit Jerez pun larut dalam atmosfer intens, menyaksikan duel antara dua nama besar di dunia MotoGP. Namun, ketegangan itu berakhir dengan insiden yang mengejutkan di lap ke-10. Saat mencoba menekan Bagnaia di tikungan cepat sektor ketiga, Marquez kehilangan grip ban depan dan terjatuh ke gravel. Meskipun tidak mengalami cedera serius, motor Desmosedici GP24 yang dikendarainya mengalami kerusakan signifikan, terutama pada sisi kiri, termasuk hilangnya winglet aerodinamis yang sangat penting untuk kestabilan saat kecepatan tinggi. Biasanya, insiden seperti ini akan mengakhiri balapan seorang pembalap. Tapi Marquez punya pemikiran lain. Dengan semangat dan determinasi tinggi, ia berusaha mengangkat motornya kembali dan membawa kembali ke lintasan. Meski kehilangan banyak waktu dan sudah jauh tertinggal dari rombongan depan, Marquez tetap memutuskan untuk melanjutkan balapan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah potret nyata dari seorang pejuang sejati. Dengan motor yang tak lagi sempurna, kehilangan downforce dari winglet yang rusak, serta kemungkinan kerusakan pada suspensi dan handling yang tidak optimal, Marquez tetap berjuang menaklukkan setiap tikungan Jerez. Ia mulai menyalip satu demi satu pembalap yang juga tengah berjuang di papan tengah dan belakang. Perlahan namun pasti, Marquez menembus batas. Ia melintasi garis finish di posisi ke-12, sebuah pencapaian yang bagi banyak orang terasa lebih berarti dibandingkan sekadar podium. Aksi heroiknya menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk dari bos besar Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta. Marc menunjukkan apa arti sebenarnya dari balap motor. Ia tidak hanya pembalap cepat, tetapi juga simbol semangat pantang menyerah. Apa yang dia lakukan hari ini sangat luar biasa dan patut dihormati, ujar Ezpeleta usai balapan. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Marquez mengakui bahwa insiden tersebut adalah murni akibat ambisinya yang terlalu besar. Saya melihat ada celah untuk mendekat dan mencoba menyalip Francesco Bagnaia, tapi saya terlalu memaksakan. Ban depan tidak bisa lagi menahan beban saat pengereman, dan saya jatuh. Tapi saya tidak ingin menyerah. Saya ingin menyelesaikan balapan untuk tim dan untuk fans saya di sini, ungkap Marquez. Reaksi dari penggemar pun luar biasa. Meskipun tidak menang, nama Marquez diteriakan dengan penuh semangat oleh penonton yang tahu betapa sulitnya bertahan di lintasan dalam kondisi seperti itu. Media sosial pun dipenuhi pujian untuk pembalap berjuluk The Baby Alien ini, yang sekali lagi menunjukkan mengapa dirinya dianggap sebagai salah satu yang terhebat sepanjang masa. Di sisi lain, Francesco Bagnaia tampil sangat solid dan tanpa celah sepanjang balapan. Start dari P3, ia sempat mengikuti Fabio Quartararo dan Alex Marquez, yang memimpin hampir sepanjang lomba dan meraih kemenangan penting dalam upayanya mempertahankan posisi podium. Namun bahkan ia tak bisa menahan kekaguman terhadap rivalnya itu. Marc adalah pejuang sejati. Saya melihat di layar bahwa dia crash, tapi kemudian kembali ke lintasan dan tetap melanjutkan balapan. Itu sangat luar biasa, kata Bagnaia di podium. Dengan hasil ini, Marquez memang tidak mendapatkan banyak poin,
Namun ia mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar angka klasemen, respek dan kekaguman dari seluruh dunia MotoGP. Aksi heroiknya di Jerez akan dikenang sebagai salah satu momen paling ikonik dalam sejarah kejuaraan ini. MotoGP 2025 masih panjang, dan Marquez telah mengirim pesan kuat, dia belum selesai. Di usia yang tidak lagi muda untuk seorang pembalap, Marquez tetap menunjukkan bahwa semangat juara dan nyali besar tidak pernah pudar. Yamaha mulai bangkit, Fabio Quartararo raih podium perdana sejak 2023 di MotoGP Jerez 2025. MotoGP Jerez 2025 membawa angin segar untuk Yamaha, terutama Fabio Quartararo yang akhirnya kembali naik podium setelah penantian panjang. Balapan yang digelar di sirkuit Angel Nieto, Jerez, Spanyol, pada minggu kemarin, menjadi saksi kebangkitan monster energi Yamaha setelah sekian lama tertinggal dari dominasi Ducati dan KTM. Mengawali balapan dari pole position, Fabio Quartararo menunjukkan performa yang impresif sejak lampu start padam. Ia langsung melesat memimpin jalannya lomba, meninggalkan dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, di belakangnya. Quartararo seolah ingin membuktikan bahwa Yamaha masih bisa berbicara banyak di tengah era kekuatan motor-motor Eropa yang mendominasi dalam beberapa musim terakhir. Namun, di tengah persaingan ketat, keberuntungan tidak berpihak pada Marc Marquez. Pembalap asal Cervera itu, yang banyak diunggulkan untuk meraih kemenangan di kampung halamannya, justru harus mengakhiri balapan lebih awal. Ia terjatuh di beberapa lap awal setelah kehilangan grip ban depan saat mencoba menyalip Quartararo. Insiden ini membuat para pendukung Marc di tribun hanya bisa terpaku, sementara balapan tetap berlanjut tanpa sang idola. Tanpa tekanan dari Marc Marquez, pertarungan di depan berubah menjadi duel antara Quartararo dan Francesco Bagnaia. Namun, ancaman lain datang dari Alex Marquez, adik Marc, yang tampil luar biasa bersama Gresini Ducati. Perlahan tapi pasti, Alex mampu mengejar ketertinggalannya dan memberikan tekanan kepada dua pembalap terdepan. Memasuki paruh kedua balapan, kecepatan Alex Marquez tak terbendung. Dengan motor Ducati Desmosedici EP25 yang tampil prima di tikungan dan trek lurus Jerez, Alex sukses menyalip Bagnaia dan mulai membidik Quartararo. Meski Quartararo berusaha mempertahankan posisi terdepan dengan segala upaya, performa Ducati di bawah kendali Alex Marquez terlalu kuat untuk ditahan. Pada 5 lap terakhir, Alex akhirnya mengambil alih pimpinan lomba dari Quartararo. Fabio tidak menyerah begitu saja, namun Yamaha YZR-M1 miliknya terlihat sedikit kewalahan saat bersaing ketat di sektor-sektor cepat. Akhirnya, saat bendera kotak-kotak dikibarkan, Alex Marquez sukses menjadi pemenang MotoGP Jerez 2025, diikuti Fabio Quartararo di posisi kedua, dan Francesco Bagnaia melengkapi podium di posisi ketiga. Meski gagal mempertahankan posisi pertama, raihan Quartararo ini tetap disambut meriah oleh tim Monster Energy Yamaha. Pasalnya, ini adalah podium pertama Fabio sejak MotoGP Indonesia 2023, sebuah pencapaian yang sekaligus menandai titik balik Yamaha di tengah persaingan sengit MotoGP musim ini. Usai balapan, Quartararo tampak sangat emosional. Dalam sesi wawancara, ia mengaku lega akhirnya bisa kembali bertarung di barisan depan setelah 2 musim yang penuh tantangan. Ini terasa seperti kemenangan. Setelah apa yang kami lalui selama ini, berdiri di podium rasanya luar biasa. Saya ingin berterima kasih kepada tim saya yang terus bekerja keras. Ini adalah awal yang baru untuk kami, ungkap Quartararo dengan mata berkaca-kaca. Manajer tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali, juga memberikan apresiasi besar kepada Quartararo dan seluruh kru tim. Ia menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari perubahan besar yang dilakukan Yamaha pada motor YZR-M1 2025, termasuk pembaruan pada sasis dan aerodinamika yang kini membuat motor lebih kompetitif di berbagai jenis trek. Ini hasil kerja keras tanpa henti. Fabio menunjukkan bahwa dia tetap salah satu pembalap terbaik di grid. Kami tahu perjalanan masih panjang, tapi hasil ini memberikan motivasi besar untuk balapan-balapan berikutnya, ujar Meregali. Sementara itu,
Kemenangan Alex Marquez juga menjadi momen spesial bagi tim Gresini Racing. Setelah melalui beberapa musim dengan naik turun performa, Alex akhirnya mempersembahkan kemenangan pertamanya untuk musim ini, sekaligus memperkuat reputasi Gresini sebagai salah satu tim satelit terkuat di MotoGP. Kemenangan ini untuk seluruh tim saya. Kami terus percaya, terus bekerja keras, dan akhirnya membuahkan hasil. Terima kasih untuk semuanya, kata Alex Marquez usai naik podium. Dengan balapan-balapan berikutnya yang masih panjang, musim ini dipastikan akan menghadirkan banyak kejutan. MotoGP Jerez 2025 pun meninggalkan cerita manis bagi Yamaha dan Quartararo, serta menjadi pengingat bahwa dalam dunia balap, kebangkitan bisa datang kapan saja selama ada tekad dan kerja keras. Bagi para penggemar Yamaha, podium ini menjadi harapan baru bahwa era kejayaan tim biru bisa kembali bersinar di masa depan. Balapan selanjutnya akan digelar di sirkuit Le Mans, Prancis, rumah bagi Fabio Quartararo. Dengan modal podium di Jerez, tentu publik Prancis berharap El Diablo bisa kembali mengibarkan bendera negaranya di podium tertinggi. MotoGP Spanyol 2025 di Circuito de Jerez, Angel Nieto pada Minggu malam WIB menghadirkan drama besar. Fabio Quartararo akhirnya kembali ke podium setelah sekian lama, finish di posisi kedua. Sementara itu, Marc Marquez mengalami nasib sial, crash di awal balapan yang dinilai banyak pihak sebagai karma atas insiden sebelumnya di sprint race. Balapan dimulai dengan Fabio Quartararo start dari posisi pole. Rider Monster Energy Yamaha itu tampil impresif sepanjang sesi kualifikasi, menempatkan dirinya di depan dua pembalap Ducati, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Tensi panas sudah terasa sejak awal, mengingat insiden antara Quartararo dan Marquez pada sprint race sehari sebelumnya, di mana tekanan keras dari Marquez menyebabkan Quartararo jatuh dan gagal finish. Begitu lampu start padam, Quartararo melesat mempertahankan posisi terdepan. Di belakangnya, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia langsung bersaing ketat untuk mengejar. Persaingan ini tak hanya keras, tetapi juga berbahaya. Marquez dan Bagnaia beberapa kali bertukar posisi, bahkan sempat bersenggolan di tikungan tajam, memperlihatkan betapa panasnya pertarungan di antara dua juara dunia ini. Namun, drama besar terjadi di putaran keempat. Saat mencoba melakukan manuver agresif di tikungan 8, Marquez kehilangan kendali motornya. Ia tergelincir dan terjatuh, membuat penonton di Jerez terhenyak. Meski mencoba melanjutkan balapan, peluang Marquez untuk meraih hasil maksimal praktis sirna. Kecelakaan ini langsung memicu reaksi dari para pengamat dan fans. Banyak yang menyebut insiden ini sebagai karma atas perilaku Marquez pada sprint race, di mana ia dinilai terlalu agresif terhadap Quartararo. Kini, Marquez harus menelan pil pahit atas tindakannya sendiri. Dengan absennya Marquez dari persaingan di depan, jalan terbuka bagi Alex Marquez, adik Marc, untuk menyerang. Alex, yang tampil solid sejak awal, langsung menyalip Bagnaia di putaran yang sama dan mulai memburu Quartararo. Fabio sempat bertahan hingga lap ke-11, namun akhirnya harus mengakui keunggulan Alex yang tampil lebih cepat dan konsisten. Setelah menyalip Quartararo, Alex Marquez tidak lagi terkejar. Pembalap Gresini Racing itu melaju mulus di depan, membuka jarak sedikit demi sedikit, sementara Quartararo fokus mempertahankan posisi dari tekanan Bagnaia di belakangnya. Bagnaia sendiri mengalami masalah dengan ban depannya, membuatnya kesulitan mempertahankan kecepatan ideal. Akibatnya, ia tidak mampu mengejar Quartararo dan harus puas finish di posisi ketiga. Bagi Fabio Quartararo, podium kedua ini terasa sangat manis. Setelah melewati serangkaian balapan sulit di awal musim, termasuk masalah teknis dan performa motor Yamaha yang tertinggal dibanding Ducati dan KTM, hasil ini menjadi titik balik penting. Wajah Quartararo berseri-seri saat naik podium, menunjukkan betapa berharganya hasil ini baginya dan tim Yamaha. Sementara itu, Marc Marquez, yang sempat kembali ke lintasan setelah crash, akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-12. Ia mengumpulkan 4 poin, namun jelas jauh dari harapannya saat start dari barisan depan.
Usai balapan, Marquez tidak banyak berbicara, hanya mengakui bahwa ia melakukan kesalahan saat terlalu memaksa di tikungan. Balapan ini mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari bos Dorna, Carmelo Ezpeleta. Dalam wawancara usai lomba, Ezpeleta menyebut MotoGP Spanyol 2025 sebagai salah satu balapan paling seru setelah 5 seri musim ini. Ini adalah balapan yang luar biasa. Ada drama, ada ketegangan, ada pertarungan hebat. Inilah yang membuat MotoGP begitu spesial. Penonton di Jerez mendapatkan suguhan luar biasa hari ini, kata Ezpeleta dengan senyum lebar. Kemenangan Alex Marquez di Jerez ini juga semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pembalap yang layak diperhitungkan musim ini. Dengan performa konsisten dan mentalitas kuat, Alex kini mulai menempatkan dirinya sebagai ancaman serius dalam perburuan gelar dunia 2025. Klasemen sementara MotoGP 2025 pun semakin ketat. Marc Marquez, yang berharap bisa mengambil keuntungan dari balapan ini, malah tertahan dan harus bekerja keras di seri-seri berikutnya. MotoGP selanjutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis, 2 pekan dari sekarang. Fabio Quartararo tentu berharap bisa kembali tampil kompetitif di kandangnya sendiri, sementara Marc Marquez dituntut untuk bangkit dari keterpurukan jika ingin menjaga peluang juara musim ini tetap hidup. Balapan di Jerez ini sekali lagi membuktikan bahwa dalam MotoGP, segalanya bisa terjadi. Dari pertarungan sengit, drama jatuh, hingga kisah comeback mengesankan, semua tersaji dalam satu malam yang tak akan dilupakan para pecinta balap motor. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.